Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Royani dari kelas 11 IPA Madrasah Aliyah Yasmu Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi dari kelas 11, yakni bab flora fauna di dunia. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. 1. Faktor iklim. Terdapat beberapa faktor iklim yang mempengaruhi persebaran flora fauna di muka bumi. A. Sinar matahari dan suhu. Karena beberapa jenis flora dan fauna mempunyai persyaratan suhu lingkungan untuk hidup. B. Kelembapan udara. Tingkat kelembapan udara juga mempengaruhi persebaran flora fauna di muka bumi. Maka dari itu, ada beberapa flora fauna yang hidup di daerah yang kering, daerah yang lembab, dan daerah yang sangat basah. C. Angin. Angin dapat membantu proses penyerbukan dan pembuahan beberapa jenis tumbuhan. D. Curah hujan, yang dapat menimbulkan adanya fenomena fauna yang khas di dalam lingkungan vegetasi tertentu. 2. Faktor tanah. Terdapat faktor fisik dan kimiawi yang mempengaruhi persebaran tumbuhan di muka bumi, yakni A. Tekstur tanah. Tanah yang baik, yakni tanah dengan komposisi perbandingan butiran pasir, debu, dan lempung yang seimbang. B. Kandungan mineral, seperti oksigen, hidrogen, kalsium, dan lain-lain. C. Kandungan air dalam tanah yang dapat membantu melarutkan dan mengangkat mineral dalam tanah. D. Tingkat kegemburan yang dapat membantu akar untuk menembus tanah dan menyerap mineral yang terkandung di dalam tanah. 3. Faktor fisiografi. Terdapat beberapa faktor fisiografi yang mempengaruhi persebaran flora fauna di muka bumi, yakni ketinggian tempat dan bentuk lahan, yang dapat menimbulkan adanya perbedaan corak flora fauna berdasarkan tingkat ketinggian tempatnya. 4. Faktor biotik yang meliputi manusia, yang sangat berpengaruh dan dapat merubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ada juga tumbuhan yang dapat digunakan untuk tempat berlindung bagi tumbuhan yang menempel atau tumbuhan yang hidup di bawahnya, dan juga dapat digunakan berlindung untuk hewan yang hidup di daerah tersebut. Dan juga ada binatang yang dapat membantu proses penyerbukan tumbuhan. Persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh pembagian garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace adalah garis yang membagi persebaran fauna dari Indonesia bagian barat sampai dengan Indonesia bagian timur, yakni mulai dari Selat Lombok sampai dengan Selat Makassar. Dan garis Weber adalah garis yang membagi persebaran fauna dari Australia sampai dengan Indonesia bagian timur. Nah, berdasarkan dari pembagian garis Wallace dan garis Weber ini, fauna di Indonesia dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yakni fauna di wilayah Indonesia bagian barat yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan pulau sekitarnya. Fauna di wilayah ini memiliki ciri-ciri yakni mamalianya memiliki tubuh yang sangat besar, banyak ditemui jenis kera, banyak ditemukan jenis reptil, dan burung-burung di wilayah ini memiliki suara yang sangat merdu. Contohnya seperti gajah, badak berjula satu, buaya, burung merak, dan berbagai jenis serangga dan ikan air tawar serta pesut. Yang kedua yakni fauna di wilayah Indonesia Tengah yang meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku. Fauna di wilayah ini biasanya hanya terdapat dalam satu wilayah saja, sehingga banyak fauna yang mengalami kepunahan. Contohnya seperti anoa, komodo, katak pohon, dan burung kakak tua. Dan yang ketiga yakni fauna di wilayah Indonesia bagian timur yang meliputi wilayah Papua dan sekitarnya.
Fauna di wilayah ini memiliki ciri-ciri mamalia yang bertubuh kecil, tidak ditemukan jenis kera, dan banyak ditemui hewan bertanduk. Contohnya seperti kanguru, walabi, biawak, burung cendrawasih, katak air, dan berbagai jenis ikan dan jenis serangga. Persebaran flora di Indonesia. Secara garis besar, persebaran flora di Indonesia terdiri dari 4 kawasan. Yang pertama yaitu flora Sumatera Kalimantan. Flora pada kawasan ini dipengaruhi oleh wilayah iklim hutan hujan tropis yang memiliki ciri curah hujan dan kelembapan yang tinggi. Contoh dari flora jenis ini adalah tumbuhan meranti, berbagai jenis epifit seperti anggrek, lumut, paku-pakuan, jamur, serta tumbuhan endemik yang sangat langka seperti Rafflesia arnoldi. Yang kedua yaitu flora Jawa Bali. Bentangan lahan antara Jawa sampai Bali memungkinkan kawasan ini mempunyai iklim yang berbeda, seperti wilayah barat Jawa yang memiliki iklim tropis. Sedangkan semakin ke arah timur Jawa, iklim berubah menjadi iklim muson tropis dan sabana tropis. Hutan muson tropis memiliki ciri akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau, contohnya seperti vegetasi pohon jati. Sedangkan contoh dari kawasan vegetasi sabana tropis adalah Cagar Alam Baluran di Jawa Timur dan Taman Nasional Bali Barat di Pulau Bali. Yang ketiga yaitu flora di Kepulauan Wallace atau kawasan peralihan yang meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku. Corak vegetasi yang terdapat di wilayah ini yaitu vegetasi sabana tropis di wilayah Nusa Tenggara, vegetasi pegunungan di wilayah pegunungan Pulau Sulawesi, dan vegetasi hutan campuran di wilayah Maluku yang terdiri dari berbagai jenis rempah, kenari, kayu eboni, dan lontar. Yang keempat yaitu flora Papua. Kondisi iklim di Papua sebagian besar merupakan tipe hutan hujan tropis, sehingga vegetasi yang mendominasi kawasan ini adalah vegetasi hutan hujan tropis. Contoh dari jenis flora yang khas di sini adalah eukaliptus. Di wilayah Pegunungan Jayawijaya juga banyak dijumpai jenis vegetasi pegunungan tinggi. Sedangkan di wilayah pantai banyak dijumpai vegetasi hutan bakau atau mangrove. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Ilmiah dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Dalam persebaran ini, setiap zona dan subzona pasti memiliki perbedaan. Perbedaan itu terletak pada faktor lingkungan yang mempengaruhi flora dan fauna, sehingga persebaran yang ada di permukaan bumi itu berbeda-beda. 1. Persebaran flora di dunia. Persebaran flora di dunia itu diklasifikasikan di kelompok dalam bentuk bioma. Bioma adalah daerah habitat dengan skala yang luas. Bioma terbagi menjadi beberapa jenis yang ditentukan oleh curah hujan dan intensitas cahaya matahari. Yang pertama, bioma hutan. Bioma hutan atau forest adalah bentang lahan yang ditumbuhi oleh beberapa pohon. Contohnya, 1. Hutan hujan tropis. Hutan ini terdapat di daerah tropis saja. Yang kedua, hutan hujan di daerah iklim tropis. Maksudnya, hutan ini memiliki pola atau bentuk kemarau dan hujan yang sangat jelas. 3. Hutan musim di daerah iklim sedang, yaitu hutan yang memiliki 4 musim: dingin, panas, semi, dan gugur. 4. Hutan konifer. Hutan yang terdapat di wilayah iklim sedang sampai dingin. 5. Hutan mangrove. Hutan yang banyak ditumbuhi oleh tumbuhan vegetasi dan rawa-rawa. Yang terakhir adalah hutan taiga.
Hutan taiga adalah hutan yang terdapat di daerah iklim dingin dan di belahan bumi bagian utara yang ada di pegunungan. Yang kedua, bioma tundra. Bioma tundra memiliki karakteristik atau ciri-ciri bersalju, suhu rata-rata yang rendah, mempunyai musim panas yang sangat pendek. Yang ketiga, bioma sabana adalah wilayah vegetasi yang jarang ditumbuhi oleh pohon-pohonan, yang diselilingi oleh semak belukar dan rumput-rumputan. Yang keempat, bioma padang rumput yang terdiri atas stepa dan prairie. Yang terakhir, bioma gurun, yaitu iklim musim yang sangat ekstrim dan mempunyai suhu udara yang sangat tinggi. 2. Persebaran fauna di dunia. Persebaran fauna di muka bumi yang didasarkan oleh faktor fisiografik, klimatik, dan biotik yang berbeda antara wilayah satu dengan yang lainnya, sehingga menyebabkan perbedaan jenis yang ada di suatu wilayah. Yang pertama, fauna paleartik. Fauna yang ada di kawasan timur, contohnya beruang kutub, rusa, dan berang-berang. Yang kedua, fauna neartik. Fauna yang ada di Amerika Utara, seperti rusa dan beruang. Fauna neotropik yang persebarannya ada di Amerika Selatan, seperti buaya, kadal, dan kura-kura. Fauna Ethiopia yang persebarannya sebagian besar Afrika, seperti gajah Afrika dan jerapah. Fauna Oriental persebarannya Asia Tenggara dan Asia Selatan yang termasuk Indonesia, seperti badak, gajah, dan orang utan. Fauna Australia dalam persebarannya ada di benua Australia dan Pulau Papua, seperti platypus dan cocor bebek. Fauna Oceania dalam persebarannya meliputi Selandia Baru, seperti kiwi dan sphenodon. Yang terakhir, fauna Antartika dalam persebarannya yang ada di benua Antartika, contohnya penguin dan anjing laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirutus Solihat dari kelas 11 IPS Madrasah Aliyah Yasmin Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi flora fauna dan pemanfaatan flora fauna di Indonesia. Yang dimaksud konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan, akan tetapi memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan dengan cara mempertahankan keberadaan posisi komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Yang pertama, sumber pangan. Flora dan fauna adalah sumber pangan paling utama bagi manusia, seperti golongan flora yaitu beras, singkong, gandum, buah-buahan, serta golongan fauna termasuk hewan ternak dan hasil keturunannya merupakan kebutuhan manusia sebagai sumber pangan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perikanan. Perikanan lebih difokuskan kepada usaha perkembangbiakan ikan dan segala biota air, yaitu air tawar, air asin, dan air payau. Yang ketiga, sumber pendapatan atau devisa. Berbagai kayu di hutan Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kerajinan dan sebagai perobat rumah tangga, serta jenis tumbuhan dan bagian dari tumbuhan tertentu dapat dimanfaatkan sebagai industri kosmetik, kemudian diperjualbelikan dalam negeri maupun luar negeri sehingga mendatangkan devisa bagi negara. Yang keempat, sumber energi. Manusia memanfaatkan flora dan fauna sebagai sumber energi. Misalnya, kerbau digunakan untuk membajak sawah dan kayu sering digunakan sebagai penghasil api untuk memasak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.